Keluarga Besar Museum Seni Rupa dan Keramik Unit Pengelola Museum Seni mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta yang ke-493 pada tanggal 22 Juni 2020 dengan tema kolaborasi dan kerjasama ketahanan kota untuk melawan pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan tur keliling Museum Seni Rupa dan Keramik. Tapi sebelumnya untuk keliling Museum Seni Rupa dan Keramik kita harus membeli tiket dulu atau membayar retribusi. Pok, ayo kita ke loket dulu ya. Ayo bang. Tunggu dulu bang. Ada apa Pok? Sebelum kita masuk, Ya. Ade mau ngasih tau dulu nih protokol kesehatan untuk pengunjung. Pertama-tama, sebelum membeli tiket, kita harus mengecek suhu tubuh. Selamat datang di Museum Seni Rupa dan Keramik Ibu Bapak. Mohon maaf, sebelum memasuki museum akan kita cek dulu suhu tubuhnya. Sekarang kita untuk memasuki museum sudah tidak menggunakan uang tunai lagi, tetapi sudah menggunakan ini. Apaan tuh bang? Ini namanya jack card. Cekat. Fungsinya buat apaan bang? Fungsinya untuk pengganti tiket masuk. Oh gitu bang. Ya, ini Mbak tiketnya. Makasih. Oh iya bang, setelah kita beli tiket nih, jangan lupa ikutin aturan prosedur selanjutnya. Apaan tuh? Yang selanjutnya itu adalah cuci tangan bang di tempat yang sudah disediakan. Yuk kita ke sana. Oke. Sekarang kita sudah berada di lobi Museum Seni Rupa dan Keramik. Untuk melihat-lihat koleksi yang ada di museum ini, pintu masuknya mulai dari sini. Ayo Pak, kita masuk. Ayo kita masuk. Bang, gedung ini dulunya bekas apaan bang? Oh iya, Museum Seni Rupa dan Keramik ini dulunya adalah bekas bangunan dari pemerintah VOC. Tepatnya digunakan sebagai kantor pengadilannya atau dikenal dengan nama Raad van Justitie yang dibangun pada tahun 1866 pada masa Gubernur Jenderal Pieter Meijer. Nah, kemudian diresmikan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik pada tanggal 20 Agustus tahun 1976 oleh Presiden Soeharto. Oh, berarti bangunan ini udah tua banget ya bang? Iya, betul sekali. Oh iya bang, habis ini kita ke ruang mana bang? Sekarang kita akan menuju ke ruang lukisan sebelah sini. Nah bang, kita udah masuk ke ruangan lukisan ya bang ya? Iya. Ada lukisan apa aja bang di sini? Ada lukisan Dharma Wangsa, ada lukisan menyusui, ada wayang Bali, dan ada juga yang berjudul Muteran, yaitu yang menggambarkan kayangan Giriloka. Nah, selanjutnya memasuki masa India Molek atau Moi Indi. Itu ditampilkan lukisan-lukisan dari pelukis antara lain Wakidi, Ernest Dicense, ada Pirngadi, dan ada Ari Smith. Kemudian memasuki ruang berikutnya, kita memasuki ruang Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang diketuai dulu oleh Bapak Sujoyono. Nah, lukisan-lukisan yang ada di ruang Persagi antara lain ada lukisan penari topeng, itu lukisan khas dari Betawi atau dari Jakarta yang dilukis oleh Sriani. Kemudian ada Agus Jaya yang menggambarkan perjuangan, ada kapal yang dilukis oleh Basuki Abdullah, ada kelenteng yang dilukis oleh Abbas Alibasa, ada juga pelukis wanita Maria Cui yang melukis, nama lukisannya adalah Pasar. Ada juga Sunarto PR yang melukis tentang wanita sedang membaca buku. Nah, itu tadi dari masa Persagi.
Oh gitu bang. Selanjutnya kita ke ruangan mana lagi bang? Nah, sekarang kita akan menuju ke ruang lini narasi baru. Ayo kita ke sana. Ayo bang. Nah, kita udah masuk nih bang ke ruangan yang baru. Ini ruangan apa sih bang? Nah, di sini yang dinamakan ruang lini narasi baru. Nah, di sini diawali dari lukisan pelukis yang sangat terkenal. Pernah dengar nggak nama Hengantung? Ngantuk bang. Ya. Oh, ayah inget. Dia Siapa? itu kan mantan gubernur pada masa pemerintahan Soekarno Iya. pada tahun 64 sampai 65 ya bang? Ya, betul sekali. Karya-karya beliau di sini menceritakan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, banyak bercerita tentang tokoh-tokoh yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi di samping itu ada juga lukisan yang berbentuk kanvas seperti ini. Ini adalah penjual ikan, salah satu karya Hengantung. Ini menggambarkan tentang perdagang pada waktu itu. Nah, ini kok ada lukisan yang sangat menarik. Pelukisnya namanya Dede dari Supriya. Nah, orangnya ini waktu mudanya, dilukis tahun 1975. Ini bercerita tentang urbanisasi, yaitu perpindahan dari suatu daerah atau desa ke kota. Nah, ternyata di kota besar seperti Jakarta ini, mereka tidak semuanya beruntung. Jadi yang tidak beruntung itu terpaksa membuat rumah-rumah di bantaran kali seperti ini. Jadi kali kita Jakarta dulu seperti ini kok, sangat kumuh. Beda dengan sekarang. Tapi ini gambaran pada waktu itu. Oh, jadi ini gambaran kali Jakarta dulu ya bang? Betul sekali. Selain itu ada apa lagi? Selanjutnya kita akan melihat koleksi dari pelukis Hendra Gunawan. Nah, pelukis yang sangat terkenal. Masterpiece lukisan dari Bapak Hendra Gunawan yang dimiliki Museum Seni Rupa dan Keramik adalah Pengantin Revolusi. Menggambarkan situasi di mana sepasang pengantin sedang melangsungkan perkawinan di tengah kondisi perang. Kemudian di samping itu ada pula pejuang-pejuang, ada pahlawan dari Aceh yaitu Tengku Umar. Wah, banyak juga ya bang karya Hendra Gunawan. Selain dari karya Hendra Gunawan, ada dari pelukis mana lagi bang? Betul sekali, selain dari karya Hendra Gunawan, ada pelukis-pelukis lain yang tidak kalah terkenalnya seperti Bapak Sujoyono. Itu lukisannya tentang Seiko atau Prambanan. Itu merupakan masterpiece juga Museum Seni Rupa dan Keramik. Ada Popo Iskandar yang melukis tentang kucing. Ada Sri Hadi yang melukis tentang hutan Waitaturi di Irian Jaya. Kemudian ada juga lukisan dari kaca yang dari Cirebon. Itu karya dari Rastika. Itu tentang wayang-wayang Ramayana dan Mahabharata. Wah, banyak juga ya bang lukisan yang ada di sini bang. Oh iya bang, kalau buat foto-foto nih bang, ada tempat khususnya nggak sih bang? Betul sekali. Untuk foto-foto di museum ini kita siapkan satu ruangan khusus, namanya di Swafoto. Oh gitu bang, yuk kita ke sana bang. Oh, sekarang kita ada di ruangan apa nih, Pak? Sekarang nih bang, kita masuk ke ruangan keramik. Kalau tadi kita mainnya di ruangan besar, sekarang kita masuk ke ruangan keramik nih bang. Oh, gitu. Ini keramik berserakan begini apa ditemukannya seperti ini ya? Emang begini bang ditemukannya, namanya juga keramik yang diambil dari kapal karang bang. Oh, gitu. Iya, keramik-keramik ini nih bang, diambil dari, berasal dari dinasti Cina bang, dinasti Song, abad 10. Sudah tua banget ya? Itu abang lebih tua dari abang. Oh, kayaknya kita sekarang berada di ruangan koleksi keramik dari Cina ya ini ya? Iya nih bang, kita lagi ada di keramik dari Cina. Nah, ruangan koleksi ini berasal dari dinasti-dinasti, dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Qing dari abad 13 sampai abad 17. Koleksinya juga beragam nih bang. Ada yang berbentuk piring hias, lalu ada yang berbentuk kendi, ada yang berbentuk guci,
ada yang berbentuk mangkuk, ada juga yang berbentuk patung Bang. Oh iya, selain itu nih Bang, di daerah sini juga ada ruangan koleksi Asia Eropa. Oh, untuk Eropa dan Asia itu negara mana saja ya Pak ya? Negaranya ada negara Jepang, ada negara Thailand, ada juga negara Vietnam. Dari Eropanya ada dari Belanda dan juga ada dari Jerman Bang. Isinya apa saja? Sama Bang, ada juga kendi, ada botol-botol, ada mangkuk, ada juga penghangat makanan. Oh, sekarang kita berada di ruang tembikar Majapahit. Nah, di ruangan ini isinya apa aja, Pak? Bener nih Bang, kita sekarang lagi ada di ruangan tembikar Majapahit. Di sini nih Bang, banyak banget koleksi-koleksi dari peninggalan Majapahit. Contohnya ada kendi, lalu ada vas bunga, ada juga boneka wanita. Lalu selain itu ada miniatur rumah pada masa kerajaan Majapahit. Terus juga ada wadah abu nih Bang. Wadah abu itu untuk menyimpan abu jenazah para raja yang nantinya akan disimpan di dalam candi. Selain itu nih Bang, ada juga yang tradisional, yaitu celengan. Pasti masyarakat pasti tahu dong celengan babi. Oh begitu Pak. Ngomong-ngomong, usianya sudah berapa tahun ini kok keramik atau tembikar Majapahit ini? Usia tembikar Majapahit ini sekitar 800 tahun yang lalu nih Bang. Karena kerajaan Majapahit berdiri pada abad 14. Habis dari sini kita kemana lagi ya? Habis dari sini kita masuk ke ruang koleksi Nusantara. Nah, di ruang koleksi keramik Nusantara ini bentuk-bentuknya banyak nih Bang. Ada yang berbentuk kendi, ada yang berbentuk tungku masak, ada yang berbentuk vas bunga, ada yang berbentuk atap bangunan, lalu ada juga yang berbentuk tempayan. Selain itu Bang, ada juga bentuk patung-patung yang berasal dari Nusantara. Daerah-daerahnya nih Bang, ada yang berasal dari DKI Jakarta, ada yang berasal dari Bandung, dari Pleret, dari Klaten, ada juga yang berasal dari Jogja, Malang, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, Palembang, Singkawang, dan masih banyak lagi. Ya Pak, tadi Mpok bilang ada keramik yang berasal dari DKI Jakarta. Yang emang ada keramiknya dari DKI Jakarta Pak? Iya Bang, bener, ada keramik dari DKI Jakarta. Contohnya seperti vas bunga, lalu ada patung, lalu juga ada kendi. Nah, yang menarik nih Bang, ada keramik yang berbentuk bis yang di dalamnya banyak penumpang. Keramik ini merupakan simbol dari urbanisasi, yaitu perpindahan dari pedesaan ke perkotaan. Nah, selain tadi kita sudah berkeliling nih Bang, lihat-lihat lukisan, lihat-lihat keramik, kita juga bisa ikutan nih Bang, melihat atau belajar proses pembuatan gerabah dan dipandu oleh instrukturnya Bang. Wow, menarik sekali tuh Pak. Boleh kita melihat cara proses pembuatannya? Ayo Bang, kebetulan lagi ada instrukturnya Bang situ. Oke. Yuk. Bang, sekarang kita udah sampai nih Bang ke tempat untuk pembuatan gerabah. Nah, ini ada salah satu instrukturnya nih Bang atau pemandunya, yaitu Bang Sam. Oh begitu. Oh iya Bang Sam, sebelum kita membuat gerabah nih, alat-alatnya apa saja sih yang harus diperlukan? Ini Bang Po, alatnya itu ada roda puter, ada tanah liat ya, dan ada tali, lap dan air. Dan yang pertama itu kita harus memasang tanahnya di posisi bulatan yang ini. Kita taruh tanahnya pas posisi tengah, terus diputar rodanya, kasih air sedikit ya. Posisinya itu harus bulat dulu, tanahnya itu harus bulat dulu. Sudah bulat, kita sekarang bolongin ya, membentuknya. Cara membentuknya begini, pakai jempol ya,
dilobangin ini, dan nggak biar lengket, dalamnya kasih air sedikit. Dan kalau mau ngebolongin lebih besar lagi, jempolnya itu agak miring. Supaya lebih menarik, kita kasih hiasan ya, seperti bunga. Bikinnya seperti ini, panjangin, terus digepengin ya. Gepenginnya nggak harus rata, asal aja nggak apa-apa. Seperti ini. Kalau sudah gepeng gini, kita dililit. Seperti ini. Terus kalau sudah jadi begini, kita tempel di bagian atas ya, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan bikin daunnya. Seperti ini, dilonjongin, digepengin. Cara menggunakan tusukan giginya ini untuk membuat daun ini aja. Gores. Seperti ini ya. Nah, sudah jadi, sekarang kita tempel. Tempel posisinya sebelah kiri dulu. Posisinya sebelah kiri. Seperti ini. Dan satu lagi ya, daunnya satu lagi. Kita tempel sebelahnya. Kalau sudah ditempel dulunya sudah jadi, ini hasilnya seperti ini. Dan sekarang cara terakhirnya kita memotong hasilnya ya. Kasih air seperti ini ya, mengangkatnya. Cara mengangkatnya seperti ini. Sudah, kita sekarang tinggal angkat seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih Bang, hasil akhir dari gerabah yang tadi. Nah, kalau gerabah model ini Bang sudah melalui proses pengeringan selama sekitar 5 hari. Nah, kalau Abang pengen gerabahnya lebih awet lagi, bisa Bang dibakar di oven atau di pemanggang dengan suhu di atas 800 derajat. Oh, gitu Pak. Demikianlah tur kita keliling Museum Seni Rupa dan Keramik. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.